PDI Perjuangan selalu diserang, dihina, dikritik, diterpa isu-isu miring, difitnah. PDI Perjuangan dihina sebagai partai setan, partai komunis, partai yang dekat dengan ideologi jahat. Berkali-kali dalam berbagai kesempatan, berbagai momen, PDI Perjuangan selalu diserang, dihina, dikritik, diterpa isu-isu miring, difitnah, dan kemudian menjadi sasaran ujaran kebencian yang berlebih-lebih dari beragam orang. Kalau dulu di 10 tahun, 5 tahun yang lalu PDI Perjuangan diserang, dikata-katai sebagai partai yang dekat dengan ideologi komunis, partai yang tidak mengedepankan kepentingan rakyat, partai setan dan lain sebagainya. Tahun ini pun di 2024 segala macam ujaran kebencian itu diarahkan kepada PDI Perjuangan. Tahun ini kita melihat dalam beberapa bulan terakhir pasca PDI Perjuangan mencapreskan Pak Ganjar Pranowo yang selama berbulan-bulan di berbagai macam hasil survei selalu tampak tinggi dan teratas. Setelah PDI Perjuangan mencapreskan Pak Ganjar, figur yang dinanti rakyat, saat di semua tempat Pak Ganjar turun ke bawah selalu disambut dengan euforia yang luar biasa. Setelah dua kekuatan ini kemudian tampil sebagai kekuatan yang satu di pentas politik nasional, kembali segala macam serangan dan hinaan itu ditujukan kepada PDI Perjuangan. Kita sudah tahu bahwa berbagai macam serangan itu ditujukan dalam rangka melemahkan semangat, melemahkan kader-kader, melemahkan daya juang dari PDI Perjuangan sebagai partai yang mengusung Pak Ganjar Pranowo. Kalau di 2019 misalnya, PDI Perjuangan dihina sebagai partai setan, partai komunis, partai yang dekat dengan ideologi jahat. Pada saat itu padahal PDI Perjuangan tampil dengan sangat baik memadukan antara unsur nasionalis dan religius dengan konsisten selama berulang kali. Tidak pencitraan, tidak digunakan sebagai sarana politik identitas, tapi betul-betul diperjuangkan sebagai semangat dan nafas partai. PDI Perjuangan misalnya punya sayap partai yang diberi nama Baitul Muslimin Indonesia, BAMUSI. Kemudian di tahun 2019 melalui berbagai cara memperjuangkan Hari Santri sebagai hari nasional yang diperingati dalam tahun-tahun resmi secara kenegaraan. Dan itu semua dilakukan bukan dengan pencitraan tapi dari proses panjang dialog komunikasi. Maka terpaan-terpaan isu miring itu terjawab tuntas dengan kinerja PDI Perjuangan dan kader-kadernya untuk mampu mengadvokasi berbagai kebijakan yang bernafaskan nasionalis religius. Pak Jokowi akhirnya menang sebagai calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan. Dengan segala macam serangan itu tetap dapat memenangkan pemilu dengan baik. Tahun ini PDI Perjuangan kembali diserang dan dikritik. Fitnahnya, hinaannya, serangannya tidak jauh dari sebuah isu yang berputar pada narasi PDI Perjuangan sebagai partai yang sombong dan arogan. Berulang kali juru-juru bicara dari kader-kader partai sebelah, dari mereka yang bersimpati pada orang-orang di sebelah, mereka yang mendukung calon-calon presiden di sebelah, menghantam PDI Perjuangan dengan beragam isu dan cercaan itu. Saya heran, betul-betul heran. Bagaimana mungkin PDI Perjuangan yang selama ini tumbuh besar karena membersamai rakyat, memiliki pola komunikasi yang tentu saja melibatkan banyak orang di dalam proses itu, kemudian dihina, difitnah sebagai partai yang sombong dan arogan. Baru saja kemudian ada sebuah berita yang menarik. Partai Hanura, Hati Nurani Rakyat dengan Ketua Umum Pak Osman Sabtaodang bersama rombongan datang ke DPP PDI Perjuangan dan disambut langsung oleh seluruh pengurus DPP termasuk Ketua Umum Ibu Megawati yang menyambut Pak Osman Sabtaodang dan rombongan di DPP PDI Perjuangan. Hal itu bukan yang pertama pada saat ada kerjasama partai politik yang ingin datang dan berkomunikasi dengan PDI Perjuangan. Partai ini selalu dapat untuk membuka ruang komunikasi yang baik. Sebelumnya ada Partai Perindo
lalu ada Partai Persatuan Pembangunan atau P3, dan juga bahkan ada Partai Amanat Nasional PAN dengan rombongan dipimpin lengkap oleh Pak Zulkifli Hasan datang dengan niat untuk bersama-sama membuka komunikasi untuk rencana kerjasama partai politik. Semua partai politik yang membuka ruang koordinasi dan komunikasi dengan PDI Perjuangan diizinkan, diberikan ruang seluas-luasnya oleh PDI Perjuangan untuk berkolaborasi. Siapapun boleh untuk kemudian menyambung komunikasi itu dengan para elit partai, termasuk dengan Pak Ganjar Pranowo yang dengan figurnya yang kita tahu sangat humble dan mampu berkomunikasi secara egaliter dengan banyak orang. Tapi hinaan partai sombong itu selalu ditimpakan kepada PDI Perjuangan. Padahal kalau bicara kronologi, Partai Amanat Nasional misalnya, PAN yang terlebih dahulu mendatangi kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro waktu itu, ditemui oleh semuanya, termasuk Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Mega, juga Capres Ganjar Pranowo, semuanya menerima. Ternyata eladalah pada waktu kemarin kita melihat PAN malah mendeklarasikan Pak Prabowo sebagai calon presiden bersama dengan partai koalisi mereka. Partai-partai yang lain pun sama. Kita tahu berapa waktu yang lalu komunikasi politik dari Ketua DPP PDI Perjuangan Ibu Puan Maharani keliling ke berbagai macam elemen politik yang ada di Indonesia dengan ketua-ketua umum partai, dengan Pak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar. Bahkan pada waktu itu Pak Erlangga memberikan bunga merah dan kuning sebagai simbol bunga politik, kata Pak Erlangga. Kemudian Mbak Puan juga datang menyapa Mas Agus Harimurti Yudhoyono atau Mas AHY di Demokrat, menyapa berbagai macam elemen unsur partai politik yang lain. Itu semua adalah gestur yang saya rasa tidak masuk akal kalau disebut sebagai gestur yang menutup diri dan tidak membuka ruang. Pada saat ada orang yang berteriak-teriak bahwa PDI Perjuangan adalah partai yang sombong, pertanyaannya, pernahkah orang-orang ini mencoba untuk membuka ruang komunikasi politik dengan PDI Perjuangan secara beretika? Pernahkah orang-orang ini yang berteriak bahwa PDI Perjuangan selalu menutup diri, tidak mau menerima orang lain, melakukan yang namanya kabar-kabar dengan PDI Perjuangan, menyampaikan niatan dan kemudian menyampaikan ikhtiar? Maka lebay, berlebihan kalau dibilang bahwa PDI Perjuangan adalah partai yang harus dirayu-rayu terlebih dahulu sampai merangkak-rangkak katanya untuk datang ke partai PDI Perjuangan. Bagi saya itu sesuatu yang lebay. Kalau memang komunikasi politik belum dilakukan, maka tidak perlu kemudian playing victim dan merasa tidak diterima, ditolak atau ditinggalkan oleh PDI Perjuangan. Karena PDI Perjuangan tidak kemana-mana. Ada banyak sekali kritik-kritik yang bagi saya saat setelah PDI Perjuangan tampil mengusung Pak Ganjar, salah alamat dikirimkan kepada PDI Perjuangan. PDI Perjuangan bahkan memberikan ruang yang luas misalnya untuk kader-kader mudanya. Terbukti 2 kali pencapresan di 2014, Ibu Mega memberikan ruang bagi Pak Jokowi untuk tampil. Meskipun pada waktu itu bisa saja Ibu Mega tampil sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Di tahun 2024 pun sama, menangkap energi dan semangat rakyat yang ingin agar ada capres yang muncul dari tengah rakyat, di tengah regenerasi kepemimpinan secara nasional. Ibu Mega dan PDI Perjuangan tampil dan menampilkan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Hal itu juga terjadi di daerah-daerah. Kita melihat di Trenggalek ada bupati yang masih muda, di Surabaya ada wali kota masih muda, kemudian di Gresik ada bupati yang masih muda, di Solo ada Mas Gibran yang masih sangat muda, di Medan ada Mas Bobi yang juga masih muda. Maka pemimpin ini adalah bukti bahwa PDI Perjuangan tidak pernah menutup diri bagi berkembangnya orang-orang muda, berkembangnya orang-orang yang mau berproses dan mau berkomunikasi secara beretika. Di dalam politik, saya rasa nilai penting yang harus dijaga adalah bagaimana kita tetap mampu untuk menjaga etika, menyampaikan keinginan dengan baik, membuka ruang komunikasi, mengizinkan terjadinya dialog dengan baik. Dan itu semua harusnya dilakukan tanpa perlu melakukan playing victim, merasa menjadi korban, ditinggalkan oleh PDI Perjuangan, ditinggalkan oleh Pak Ganjar Pranowo, ditinggalkan oleh
partai politik lain, yang mana bagi saya saat kemudian itu diserang dengan narasi PDI Perjuangan sebagai pengusung Pak Ganjar partai arogan dan sombong, kehilangan maknanya saat dibenturkan dengan realita yang ada. Saat ini saya yakin bahwa Pak Ganjar dan PDI Perjuangan tetap berhati luas, berlapang dada. Apapun fitnahan, cercaan yang disampaikan, hoax yang berusaha untuk diserangkan kepada kami dan Pak Ganjar dan PDI Perjuangan, apapun itu saya punya keyakinan bahwa semuanya akan tetap lapang dada dan terus bergerak bersama rakyat. Tampilan Pak Ganjar, komunikasi Pak Ganjar adalah turun ke masyarakat, bertemu dengan rakyat, mencium aroma keringat rakyat, dan menyelesaikan persoalan rakyat sebagai seorang pelayan rakyat yang baik. Saya yakin itu. Terima kasih.